وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat sempurna dan paripurna, yang mana kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah dan tuhsuha, kalian tidak akan bisa melakukannya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak dan besar yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan untuk kalian, tapi kalau kalian kufur maka sungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat lain Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah, berzikirlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri sebagai bentuk bahwasannya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah, dan kita juga mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah yang ada pada diri kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang qudwah bagi kita bersama, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita bersama, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang asbabun nuzul, tentang sebab-sebab diturunkannya sebagian ayat di dalam Al-Quranul Karim. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa ayatnya dalam Al-Quran? Maka telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang sebab-sebab tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala ada yang dia turun dengan sebab-sebab tertentu. Dan ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang dia turun tanpa ada sebab padanya. Akan tapi langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di sana ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dikarenakan sebab-sebab yang terjadi, baik yang menimpa kaum muslimin atau karena sebab-sebab suatu hukum yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tujuan kita mempelajari asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya agar kita lebih bisa mentadaburi makna-makna dari ayat-ayat tersebut, agar kita bisa lebih merenungi, karena Al-Qur'an adalah sebuah kitab hidayah, kitab petunjuk yang harus kita renungi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an, memahaminya, merenunginya. Dan Al-Qur'an adalah kitab hidayah yang harus dipahami oleh setiap manusia agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan asbabun nuzul kita masih pada surat yang sama, yaitu surat Ali Imran. Pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 172 sampai dengan 174, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فلا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, kata Allah, alladzina istajabu lillahi war rasul. Orang-orang yang mereka itu menjawab seruan Allah dan Rasul, mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma asabahumul qarh, setelah sebelumnya mereka ditimpa oleh al-qarh, luka. Para ulama tafsir mengatakan al-qarh dalam ayat ini maksudnya adalah luka yang mereka dapatkan di perang Uhud. Tatkala mereka diserang oleh orang-orang musyrikin, tatkala kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin itu terbunuh, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perang Uhud adalah salah satu peperangan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, yang sempat kita singgung pada asbabun nuzul ayat yang sebelumnya, bahwasanya perang Uhud adalah perang yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berperang dengan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan yang lainnya. Maka bertemu antara 700 pasukan kaum muslimin dengan 3.000 orang kaum kafirin musyrikin Quraisy pada waktu itu. Yang mana sudah kita jelaskan pula kurang lebih 70 orang sahabat meninggal. Mereka mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, orang-orang yang menjawab seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud, yaitu sebagian mereka terbunuh, sebagian kaum muslim para sahabat terbunuh pada waktu itu. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan orang-orang yang bertakwa di antara mereka, ajrun 'azim, bagi mereka pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang sebagian atau manusia berkata kepada mereka, sungguhnya orang-orang yaitu kaum musyrikin qad jama'u lakum fakhshawhum, telah mengumpulkan bala tentaranya untuk memerangi kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian wahai kaum muslimin kepada mereka tadi. Ini kaum muslimin pada waktu itu, sebagian orang-orang kafir menakut-nakuti kaum muslimin pada waktu itu. Mereka menakut-nakuti kaum muslimin bahwasanya orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Akan tapi apa? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akan tapi hal tersebut semakin menambah keimanan mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, penolong bagi kami, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penolong. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan firman-Nya, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditimpa dengan suatu keburukan pun, suatu bencana sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Ayat ini adalah ayat yang mulia. 3 ayat yang mulia yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dari kalangan para sahabat. Yang mana pada ayat 172 Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina istajabu lillahi war rasul, orang-orang yang menjawab seruan Allah, yang mentaati Allah dan Rasul. Bahkan setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud, tapi mereka tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa di antara mereka pahala yang besar. Yang mana mereka para sahabat ditakut-takuti oleh sebagian orang bahwasanya dikatakan kepada mereka kaum musyrikin setelah perang Uhud mengumpulkan massa yang lebih besar untuk memerangi mereka. Akan tapi kata Allah, fazadahum imana. Hal itu malah menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka takut, bahkan mereka semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik penolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik penolong. Fanqalabu bi ni'mati minallah. Maka mereka pun kembali
dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan sedikit pun karena mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan dan karunia yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini memiliki sebab nuzul. Ada sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, waqala Sufyan marra ukhra akhbarani Ikrimah, itu dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sufyan mengatakan di sebagian riwayat telah mengabarkan kepadaku Ikrimah. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, falamman sarafa Abu Sufyan, tatkala Abu Sufyan kembali, itu setelah berperang dengan kaum muslimin. Tentunya ini Abu Sufyan tatkala beliau masih berada di perkumpulan orang-orang musyrikin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Abu Sufyan kelaknya akan masuk ke dalam agama Islam. Akan tapi ini di awal-awal perang Uhud, itu di tahun ketiga Hijriyah, dia masih dalam keadaan kafir dan musyrik. Akan tapi beliau nanti di akhir-akhir fase kehidupan Rasulullah SAW, beliau masuk Islam, dan baguslah keislaman Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan, kata Ibnu Abbas ataupun kata Ikrimah rahimahullah, atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan tatkala Abu Sufyan kembali telah selesai dari melakukan peperangan antara kaum kafir yang dipimpin oleh dia, itu Abu Sufyan, dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Setelah selesai dari perang Uhud, perang yang sangat besar, perang kedua setelah perang Badar, banyak kaum muslimin yang gugur pada waktu itu. Setelah selesai peperangan tersebut, maka Abu Sufyan dan bala tentaranya pun ingin kembali ke Mekah setelah mereka selesai berperang dengan kaum muslim pada waktu itu. Maka tatkala Abu Sufyan dan orang-orang musyrik ingin kembali ke Mekah setelah selesai dari perang Uhud, wa balaghu ar-Rawha. Di tengah perjalanan, tatkala mereka tiba di suatu tempat yang namanya Rawha, di suatu tempat yang bernama Rawha, qalu, maka mereka orang-orang musyrikin berkata sesama mereka, la Muhammadan qataltum walal kawa'iba ardaftum syarra ma sana'tum. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, la Muhammadan qataltum, kalian tidak berhasil membunuh Muhammad, walal kawa'iba ardaftum, kalian juga tidak berhasil menawan wanita-wanita kaum muslimin. Syarra ma sana'tum, sungguh buruk sekali apa yang telah kalian perbuat. Artinya orang-orang musyrikin meskipun mereka berhasil membunuh 70 orang sahabat Rasulullah, yang mana ini merupakan kabar gembira. Nah, orang-orang yang mati di jalan Allah itu orang yang mati syahid. Kaum muslimin tidak ada pilihan bagi mereka kecuali salah satu dari dua kebaikan, ihdal husnayain, hidup di dunia dengan mulia karena menang dalam peperangan, ataupun mati dan matinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun, orang-orang musyrikin, merasa mereka tidak berhasil dalam peperangan Uhud. Sehingga sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, kita tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad, kata mereka. Tidak berhasil membunuh Muhammad. Tidak juga mereka bisa menawan kaum wanita dari kalangan kaum muslimin, mukminin. Tidak. Maka itu buruk, kata mereka. Sebagian mereka mengatakan ini perbuatan yang buruk. Artinya mereka mengatakan mereka tidak berhasil dalam peperangan Uhud ini. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan mereka ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan mereka yang seakan-akan mereka menyesal tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka ingin kembali memerangi kaum muslimin, ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kembali mengajak para sahabat. Fanadaban nas fantadabu, maka Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat
Dalam sebagian riwayat dikatakan itu sahabat-sahabat yang telah ikut di perang Uhud sebelumnya itu diajak lagi oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka baru saja berperang. Sebagian mereka mungkin masih ada yang terluka. Sebagian mereka ada yang tidak terluka tapi sedih karena ditinggal mati oleh karib kerabatnya. Bahkan Rasulullah pun ditinggal mati oleh paman yang sangat beliau cintai, itu Hamzah, Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat sekaligus paman Rasulullah yang sangat beliau cintai. Maka kaum muslimin pada waktu itu sebagian mereka luka, sebagian mereka hatinya yang terluka karena ditinggal mati oleh karib kerabat mereka yang gugur, mati syahid di perang Uhud pada waktu itu. Akan tetapi tatkala Rasulullah mendengarkan kabar dari orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan bala tentaranya, maka Rasulullah kembali menyemangati para sahabat, mengajak para sahabat untuk kembali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fantadabu, maka mereka pun bersiap-siap. Mereka ikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun berkumpul dan kembali melakukan perjalanan untuk menemui bala tentaranya orang kafir, orang-orang musyrikin, Abu Sufyan dan yang bersama dengan dia. Hatta balaghu Hamra al-Asad, sampai mereka berjalan dan tiba di suatu daerah yang namanya Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad, kisah yang ma'ruf dikenal dengan kisah Hamra'ul Asad. Maka tatkala kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin tiba di tempat tersebut, ini dinamakan Hamra'ul Asad atau dinamakan dengan Bi'ru Abi Uyainah, sumur dari Abu Uyainah, kawasan yang dinamakan dengan sumur Abu Uyainah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran ini ayat 172 sampai 174, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Dan orang-orang yang menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya, yaitu bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini diturunkan kepada para sahabat yang mana mereka menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya setelah sebelumnya mereka terluka di perang Uhud, setelah sebelumnya mereka mendapatkan ujian yang sangat besar, yaitu terbunuhnya 70 kaum muslimin. Mereka dibuat porak-poranda oleh kaum kufar Quraisy pada waktu itu. Akan tapi mereka tetap, ketika dipanggil, diseru oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka berkumpul di saat mereka sedang kelelahan, di saat mereka sebagiannya masih dalam keadaan luka, di saat sebagian mereka masih dalam keadaan bersedih. Ketika Allah dan Rasul-Nya memanggil dan menyuruh mereka, maka mereka ikuti dan mereka taati. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menjelaskan keutamaan mereka, di mana Allah katakan lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa di antara mereka itu adalah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qala lahumun nas, dan mereka juga sebagaimana kita katakan tadi pada ayat yang berikutnya, Allah mengatakan para sahabat ini padahal telah dikatakan kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia itu Abu Sufyan pada waktu itu telah mengumpulkan bala tentaranya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Dikatakan kepada kaum muslimin seperti itu apa? Fazadahum imana, sebaliknya kaum muslimin semakin beriman, semakin bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertambah keimanan mereka, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Maka tatkala Rasulullah SAW menyuruh para sahabat berkumpul sampai mereka tiba di Bi'r Abi Uyainah atau Hamra'ul Asad tadi, waqad kana Abu Sufyan qala lin Nabi SAW, yang mana Abu Sufyan sebelumnya telah mengatakan kepada Rasulullah SAW, mau'iduka mausimu Badr, tempat bertemu engkau wahai Muhammad, kata Abu Sufyan, itu adalah di Badr, haitsu qataltum ashabana, sebagaimana engkau telah membunuh sahabat-sahabat kami, yang mana di perang Uhud adalah 1 tahun sebelum perang Badar, yang mana di perang Badar yaitu 1 tahun sebelum peperangan Uhud. Itu kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin. Kaum muslimin
berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin. Banyak di antara orang-orang musyrikin, pembesar-pembesar musyrikin Quraisy pada waktu itu yang terbunuh di perang Badar. 1 tahun berikutnya terjadilah peperangan Uhud. Maka Abu Sufyan pernah berkata kepada Rasulullah bahwasanya mereka akan kembali bertemu, akan memerangi kaum muslimin di Badar, sebagaimana kata Abu Sufyan kepada Rasulullah, haitsu qataltum ashabana, sebagaimana kalian telah membunuh sahabat-sahabat kami. Fa ammal jaban faraja wa ammas suja fa akhadha uhbatal qital wat tijarah. Maka orang-orang yang pengecut mereka tidak berani ikut, adapun orang-orang yang berani maka mereka bersiap-siap untuk berperang dan untuk berdagang. Fa atauhu, maka Rasulullah SAW ketika mendatangi Badar pada waktu itu, falam yajidu bihi ahadan, maka Rasulullah ternyata tidak menemukan salah seorang pun dari kaum musyrikin. Artinya ini hanya gertakan saja dari orang-orang kafir yang ingin menakuti Rasul dan kaum muslimin, ingin menakuti Rasulullah dan kaum muslimin. Akan tapi ternyata gertakan ini tidak memberikan rasa takut sedikit pun di hati-hati kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan Allah jelaskan dalam firman-Nya tadi, fazadahum imana. Hal tersebut hanya menambah keimanan kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala mereka ditakut-takuti bahwasanya Abu Sufyan dan orang-orang musyrikin telah mengumpulkan pasukan mereka untuk memerangi kembali kaum muslimin. Kaum muslimin tidak takut. Bahkan mereka semakin beriman kepada Allah dan mereka hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya ketika mereka sudah tiba di tempat tersebut, falam yajidu bihi ahadan, mereka tidak mendapatkan seorang pun dari kaum musyrikin. Ternyata orang-orang musyrikinlah yang takut pada waktu itu. Mereka tidak berani berperang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa tasawwaqu, maka tatkala tidak ada kaum muslimin, tidak ada kaum musyrikin yang ditemui oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu, akhirnya kaum muslimin pun melakukan tijarah. Mereka pun akhirnya merubahkan atau mengurungkan niat mereka karena tidak ada orang yang bisa diajak perang. Akhirnya mereka hanya melakukan perdagangan di antara mereka. Mereka melakukan perdagangan tasawwaku, berjual dan membeli barang, berniaga pada waktu itu. Fa anzalallahu azza wajal hadhil ayat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, itu ayat 174. Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl lam yamsashum su. Maka tatkala mereka tidak mendapatkan kaum musyrikin, mereka melakukan perdagangan, perniagaan, fanqalabu bi ni'mati minallah, sehingga tatkala mereka telah mendapatkan keuntungan, mereka pun kembali ke negeri Madinah, ke kota Madinah, bi ni'mati minallah, dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadl, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lam yamsashum su, bahkan mereka tidak ditimpa dengan keburukan sedikit pun, tidak mendapatkan bencana sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. Inilah sebab diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa Allah mengatakan orang-orang yang menjawab seruan Allah dan seruan Rasulullah, bagi mereka orang-orang yang baik dan orang-orang yang bertakwa di antara mereka mendapat keutamaan yang besar. Mereka yang ketika baru saja selesai melakukan perang Uhud, diajak lagi berperang, mereka langsung ikut. Bagaimana dengan kita, wahai kaum muslimin? Maka dalam ayat ini terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi kita semua, bagaimana tingginya dan kuatnya keimanan para sahabat. Dan hendaklah kita sebagai kaum muslimin yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat untuk mengikuti jejak mereka, itu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sebab, tidak ada kiat agar kita berhasil di dunia dan di akhirat kecuali dengan kita mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabat. Bagaimana para sahabat tatkala mereka sedang letih-letihnya ketika diajak berperang, mereka kembali mengikutinya. Apakah kita bisa melakukan hal tersebut? Keletihan yang sedang menimpa kita, ketika ada seruan dari Allah dan Rasulnya, langsung kita ikuti kembali meskipun diri kita sedang letih, meskipun diri kita sedang lelah. Maka sekali lagi, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini dan sebab diturunkannya ayat ini terdapat ibrah, pelajaran bagi kita semua agar kita semakin meningkatkan
ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pilihan bagi kita apabila telah ada keputusan dari Allah dan Rasulullah kecuali mengikutinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Dan demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan hukum, yuhakkimuka fima bainahum, fima shajara bainahum, menjadikan engkau sebagai pemberi hukum dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Maka kita jadikan Allah dan Rasul sebagai orang yang kita taati, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu kita, bagaimanapun keadaan yang menimpa kita, hendaklah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita, bagaimana para sahabat yang sangat luar biasa ketaatan mereka, luar biasa besarnya mereka ittiba dan tamassuk mereka kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala mereka dalam keadaan sulit, tatkala mereka dalam keadaan kelelahan pun mereka tetap berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sebab nuzul ini menjadikan pelajaran bagi kita bersama agar kita semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada asbabun nuzul kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali sebab-sebab nuzul berikutnya pada ayat-ayat selanjutnya dari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an sebagaimana mestinya, sehingga kita bisa menjadikan Al-Qur'an benar-benar sumber hidayah bagi kita bersama, sehingga kita pun menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.